Rangka menyambut dan memuliakan bulan ini, diadakan kegiatan maulid dengan berbagai istiadat daerah masing-masing, maklum memuliakan meneladani Rasulullah SAW. Namun pada saat yang sama ada kalangan tertentu mengklaim sebagai ahlus sunnah, mengatakan kegiatan semacam ini bid'ah, sesat dan menyimpang dari sunnah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa jawab. Yang bisa menjawab ini adalah Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hafalan hadisnya 300.000 hadis. Al-Hafiz yang membid'ahkan maulid, hafalan hadisnya 3. Itu pun kalau laptopnya hidup. Baca sanad hilang matan, baca matan hilang sanad, mati laptop hilang hadis. Dengar jawabannya baik-baik dari Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarah Sahih Bukhari dia yang nulis. Nama kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Beliau pula yang menulis kitab-kitab fikih, kitab-kitab Talkhis Al-Habir, ditulis oleh Imam Khatimatul Huffaz, penutup para hafiz. Ketika tanggal 10 Muharram, apakah bapak dan ibu di Tabalong kemarin puasa? Saya ulang sekali lagi, memang kalau udah terlalu lama dengar ceramah ini kurang konsentrasi karena kurang cairan, dehidrasi. Saya ulang sekali lagi, apakah ketika 10 Muharram bapak dan ibu di Tabalong kemarin puasa? Yang jawab puasa, yang puasa aja. Kenapa berpuasa? Karena pada tanggal 10 Muharram Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Betul? Allah menyelamatkan Nabi Musa itu tanggal 10 kemarin atau 3000 tahun yang lalu? 3000 tahun yang lalu, brother. Tapi kenapa diulang setiap tahun? 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa, 10 Muharram puasa. Itulah dalil boleh memulangi maulid bertahun-tahun setiap bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena boleh mensyukuri nikmat yang sama pada tanggal yang sama, diulangi bertahun-tahun. Itu yang jawab bukan Abdul Somad. Nanti kalau Abdul Somad yang jawab, apa itu Abdul Somad? Gak ada ilmunya, Ustaz ece-ece. Ini yang jawab Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikutip oleh Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Nama kitabnya Al-Hawi Lil Fatawi. Buka kitabnya. Boleh mengulang nikmat. Kalau nikmat selamatnya Musa, tenggelamnya Fir'aun boleh diulang tiap tahun. Adakah nikmat yang lebih besar daripada itu? Ada. Nikmat apa? Nikmat lahirnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Jelas? Perlu tambahan? Oke, kita tambah yang kedua. Ada seorang laki-laki namanya Abdul Uzza, bukan Abdul Somad. Abdul Uzza, nama Tuhannya Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tagut, Naham. Abdul Uzza, hamba Uzza. Namanya Abdul Uzza. Nama kerennya Abu Lahab. Makanya kalau kenalan sama orang tanya dua, what is your name? Abdul Somad. Nama keren Anton. Namanya Abdul Uzza. Nama kerennya dalam Quran Abu Lahab. Abu Lahab punya budak pembantu hamba sahaya, namanya Suwaibah. Siapa namanya? Suwaibah. Pakai sa. Suwaibah. Dia pun panggil, Suwaibah, datang kemari, jaga adik ipar saya yang sedang hamil tua. Nanti kalau dia lahirkan anak, sampaikan berita kemari. Oke, Tuan. Maka Suwaibah pun menjaga adik iparnya bernama Aminah yang sedang hamil tua. Begitu Aminah melahirkan anak, Suwaibah pun pulang. Good afternoon, Mr. Abu Lahab. Selamat malam, wahai Abu Lahab. Ya, ada apa? Keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Kalau perempuan, kubur hidup-hidup. Laki-laki, Tuan. Saking senangnya Abu Lahab, apa kata Abu Lahab? Wahai Suwaibah, sejak malam ini engkau tidak lagi jadi budak, kau kuangkat menjadi manusia merdeka, bebas sebebas-bebasnya. Abu Lahab bersedekah pada malam Maulid Nabi
bebas seorang budak hamba sahaya. Satu ekor onta paling murah sekarang 70 juta. Itu pun onta-onta yang sudah pensiun. Jadi kalau onta 70 juta, budak hamba sahaya 100 juta. Abu Lahab bersedekah malam maulid Nabi 100 juta. Kalau ada orang tabalong sedekah sahur 100 juta maulid Nabi, itu baru selevel dengan Abu Lahab. Makanya untuk menyenangkan hati Rasulullah SAW, pas acara maulid kelahirannya, potongkan sapi, potongkan kambing, potongkan ayam, bagi manisan-manisan. Jangan lupa potongkan itik. Undang kaum muslimin muslimat. Dengan syarat, ini syaratnya ketat maulid ini, 5. Yang pertama baca Quran, yang kedua baca maulid, yang ketiga tausiah, yang keempat doa, yang kelima makan-makan. Kalau cukup syarat itu laksanakan. Tapi kalau ada maksiat di dalam, maka tinggalkan. Tapi insya Allah maulid-maulid yang dibuat umat Islam itu semuanya bernilai ibadah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tidak ada dalam Al-Quran ya ayyuhalladzina amanu bikin maulid, tidak ada namanya. Dan juga tidak ada dalam hadis. Tapi kok kenapa sebagian ulama membolehkan, ada yang membolehkan maulid, ada yang tidak membolehkan. Dan dua-duanya benar, kita tidak bisa salahkan. Yang tidak membolehkan punya dasar. Mohon maaf, saya ikut ayat yang jelas. Kalau tidak ada ayat yang jelas yang menunjukkan boleh maulid, saya tidak mau ikut maulid. Ya terserah. Tapi jangan salahin orang yang punya dasar hadis Rasulullah. Ketika suka puasa hari Senin ditanya, ya Rasulullah, kenapa suka puasa hari Senin? Rasulullah langsung jawab dengan jelas, aku lahir hari Senin. Maksudnya apa? Apa tujuan Rasulullah SAW sebutkan aku lahir hari Senin? Karena itu saya puasa hari Senin. Rasul mengikatkan ibadah puasa dengan hari kelahirannya. Padahal puasa itu ibadah. Berarti kalau ada yang puasa hari Senin, boleh enggak? Boleh. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa puasa hari Senin? Karena hari kelahiran Rasulullah SAW. Oh, berarti boleh enggak saya puasa hari kelahiranku? Boleh enggak? Ya boleh. Oh, ada yang bilang, tidak boleh. Itu Rasulullah SAW. Tolong jelaskan, kalau memang hari Senin, Rasul puasa hari Senin, karena ini Rasul lahir hari Senin, dan ini hukum khusus untuk Rasul, harus ada dalil atau hadis yang katakan ini khusus hanya berlaku untuk Rasulullah SAW. Kalau tidak ada hadis yang khusus yang menjelaskan ini hanya untuk Rasulullah, berarti bebas. Bukti bebas, Rasulullah sendiri menyuruh kita puasa Isnin Kamis, dan karena Rasulullah SAW suka puasa Isnin Kamis. Alasannya karena hari lahirnya Isnin, dan hari juga Senin dan Kamis hari dinaikkan amalan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau saya lahir hari Selasa, saya mau puasa hari Selasa. Kenapa mau puasa hari Selasa? Mensyukuri Allah. Saya ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah, bid'ah, sesat, masuk neraka. Aduh, ribu. Kitab Khaulal Ikhtifal karanganipun Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dawuh Sayyid Muhammad nyeritakno adillatu jawazil ikhtifal bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil boleh acara ikhtifal, acara syukuran di maulidin Nabi. Faqad ja'a fil Bukhari annahu yukhaffafu an Abi Lahabin kulla yaum Isnin. Dados diriwayatkan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin dapat keringanan apa? Azab bisa babi itkihi lu Suwaibah jariyati. Dados Abu Lahab nak ngopi diurusi Suwaibah. Hari iku ngopi dhewe nyapu dhewe mergo pembantune kan hormat Sayyidah sinten? Aminah. Mergo gadah putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados
khusus Maulid Nabi niku meneh dek tiang Islam, tiang kafir mawon untuk barokah napa? Maulid. Ya, di daerah kami saat ini tengah jadi perdebatan tentang memperingati Maulid Nabi, Bu ya. Satu pihak ingin memperingati, satu pihak membid'ahkan, Bu ya. Tolong penjelasannya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebetulnya pelarangan memperingati Maulid Nabi itu pelarangan yang aneh. Dan selagi itu orang ahli iman, kami tidak yakin kalau itu pelarangan murni, pelarangan Maulid Nabi. Kalau memang betul ada orang yang katanya ulama lalu mengatakan Maulid Nabi adalah bid'ah, mungkin dia salah pandang tentang apa itu Maulid Nabi. Ini husnudzan kita. Maulid Nabi itu adalah bergembira dengan Nabi. Bagaimana mengajak orang untuk bersama-sama memperbaharui kegembiraannya dengan hadirnya Rasulullah, memperbaharui syukur. Kan disebutkan dalam Al-Quran, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu semuanya agar mereka bisa bergembira atas rahmat Allah dan karunia Allah. Untuk bergembira atas rahmat dan karunia Allah itu perintah Allah. Makanya kalau seseorang mendapatkan rezeki, hendaknya dia bergembira, mensyukuri. Namanya syukuran. Syukuran rumah, sembelih ayam, ya enggak? Baru sembuh dari sakit, syukuran nyembelih ayam. Kenapa? Dengan karunia Allah hendaknya kita bergembira atas rahmat Allah yang berikan kepada kita, yaitu kesembuhan, maka kita harus bergembira. Dan kira-kira rahmat apa sih yang lebih agung dari Nabi yang Allah sudah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, kita itu harus bergembira dong dengan rahmat yang bernama Nabi Muhammad SAW. Adapun kita merayakan itu maknanya merayakan itu mengagungkan. Kalau tidak mengagungkan Nabi, keluar dari iman orang tersebut. Harus kita agungkan Nabi. Dan Nabi kita agungkan mulai dari lahir. Dan mengagungkan Nabi memang setiap hari. Selagi setiap hari boleh mengagungkan Nabi, kenapa kalau kita milih hari untuk mengagungkan lebih besar lagi menjadi tidak boleh? Kita mengagungkan Nabi setiap hari, pagi, siang, malam. Nggak boleh putus mengagungkan Rasulullah. Kalau Anda putus mengagungkan Nabi Muhammad, keluar dari iman. Cuman kan kita tidak bisa setiap saat mengagungkan dengan cara yang sama. Maka dibuatlah satu acara. Yang lupa biar ingat, acara perayaan Maulid Nabi. Lalu apa sih di dalam acara itu? Menyebut sejarah Nabi. Disebutkan, diajarkan dalam Al-Quran, menyebut kisah Nabi terdahulu untuk menguatkan iman. Membaca sejarah Rasulullah. Diajak membaca sholawat. Orang berkumpul, ada penceramahnya. Ada sedekah. Semuanya kebaikan. Dari sisi mana ada orang berani mengatakan itu bid'ah? Kecuali mereka salah faham. Jadi Anda sekarang harus sadar bahwasanya jika ada orang membid'ahkan perayaan Maulid Nabi, itu karena dia tidak mengerti apa itu perayaan Maulid Nabi, atau karena dia tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Anda tidak terlalu pusing deh, jangan ngurusi orang seperti itu. Tetaplah Anda berjalan dengan perayaan Maulid Nabi SAW. Besarkan, kalau Anda punya duit setiap hari Anda maulidan. Amin. Setiap hari nyembelih ayam. Masya Allah. Ngapain? Maulidan. Setiap hari. Bagus. Atau kalau tidak mau maulidan karena Anda seribet, nggak mau masak-masak, Anda boleh setiap hari maulidan, bagi-bagi duit 5 juta. Saya datang insya Allah. Bid'ah juga. Ini repot nih semua bid'ah. Jadi yang suka mengatakan bid'ah itu adalah karena belum paham, maklumi dia. Dan Anda jangan terpengaruh. Jangan dibahas orang itu, selesai. Kalau bid'ahkan dia. Seperti orang bilang gini, Anda melek lalu Anda buta. Gimana sikap Anda kalau ada orang mengatakan Anda ini buta, nggak punya mata? Anda lihat kalau dibilang buta nggak punya mata, ya sudahlah, maklumi. Sing waras ngalah. Sudah. Orang aneh ngomong soal perayaan Maulid Nabi yang isinya seperti itu. Kecuali Maulid Nabi itu dirayakan seperti orang-orang kafir mengagungkan tokoh-tokohnya, judi, mabuk. Ini beda babnya. Atau di acara Maulid Nabi ada keharaman, itu babnya adalah yang dipangkas keharamannya. Contoh, perayaan Maulid Nabi berbaur laki perempuan sampai tidak karu-karuan. Jangan Maulid Nabi yang dihentikan, tapi laki perempuannya dipisah. Jadi saya sudah tidak pernah mendengar yang demikian itu, karena aneh sekali. Dari sisi mana pengharaman lalu mengatakan bid'ah? Alasannya Nabi tidak pernah merayakan. Nabi yang dirayakan kok merayakan. Sahabat Nabi
Sahabat Nabi tidak merayakan, bagaimana? Wong ludahnya Nabi saja direbut kok, rambutnya dijaga kok. Bagaimana mereka berlomba untuk menjaga Nabi kok? Anda jauh dari Nabi, Anda tidak perang sama Nabi kok, seolah-olah seperti orang yang perang sama Nabi SAW. Anda pernah bela Nabi lalu mati bersama Nabi? Ya kita ya begini, ini belanya dengan harta kita untuk mendekatkan orang pada Nabi. Sudahlah, cukup ya. Saya tidak pengen lagi ada yang bertanya tentang makna maulid Nabi SAW. Tidak ada hukum maulid Nabi. Ini aneh, pokoknya itu orang aneh, biarkan saja. Karena dia tidak faham, tidak mengerti. Sudah datang. Baik, itu saja. Jangan terlalu berlebihan menanggapi mereka. Orang belum mengerti. Kalau orang tidak mengerti, Anda fahamkan tetap tidak mengerti. Missing